nggak mau show kalau misalnya kayak punya pacar. Aku pernah ngalamin ini. Tapi bukan aku yang kayak gitu. Aku kayak pernah nanya kan ke my ex gitu kayak, kenapa sih kayak even gue birthday aja lu nggak pernah post? Selama kayak 2 tahun pacaran kayak cuma pernah 2 sekali. tahun? Kayak cuma pernah sekali gitu. Hi everyone, it's me Feren. And it's me Jessica. Welcome back to Tiba-Tiba Kepikir, a super chill podcast where we share our thoughts about topik yang tiba-tiba kepikir. Here we're gonna share and discuss our thoughts about what we think and what we know based on our experiences. So if you're in your ini tuh micro cheating nggak ya era, this is the right channel for you. So, seperti biasa, ketika aku lagi scrolling social media, pasti kalau misalnya ada topik yang lagi hangat, aku tuh kayak, aduh kayaknya ini perlu nih dibahas kayak. Saya tiba-tiba kepikir, topik yang aku lagi belakangan ini lagi sering denger itu adalah micro cheating. Aku nggak tahu apakah teman-teman di sini juga lagi sering denger atau enggak. Cuman menurut aku ini adalah topik yang boleh banget untuk dibahas, since video kita kemarin tentang cheating juga itu naik dan ternyata responsnya banyak banget nih, beragam dari teman-teman semua. Jadi kita pengen coba untuk mendalami lagi, tapi yang episode kali ini kita bakal spesifik ke micro cheating. Aku pengen tahu dulu nih pendapat Jess, menurut kamu micro cheating itu apa sih? Jadi micro cheating atau boleh dibilang selingkuh kecil atau orang-orang bilang tuh bibitnya selingkuh, itu bisa diartikan sebagai tindakan kecil yang menunjukkan ketertarikan kepada seseorang selain pasangan. Jadi itu masih bibit. Apakah itu udah Bibit. bisa dibilang selingkuh? Masalahnya selingkuh sendiri itu kan definisi setiap orang beda-beda kan ya. Jadi mungkin selingkuh tuh hal yang lebih gede gitu loh. Dimana micro cheating atau selingkuh kecil tuh kayak cuman kayak hal-hal kecil yang bahkan pasangan kalian tuh nggak bakal sadar mereka ngelakukan, tapi itu termasuk tuh micro cheating gitu. Mungkin itu terkesan sepele, tapi kalau misalnya itu terus-menerus itu bisa merusak hubungan suatu saat gitu Hubungan, ya. yes. Kalau misalnya definition orang itu terhadap cheating sendiri udah beda-beda, pasti micro cheating juga setiap orang pasti akan menerimanya beda-beda. Nah, jadi kita bakal langsung masuk aja. Coba kita sebutin beberapa contoh micro cheating dan kita akan react sama-sama. Menurut kamu apakah itu micro cheating atau enggak? Dan begitu juga dengan Oke. Oke, Let's go. Oke, ini ada 14. Yang pertama, menikmati perhatian dari orang-orang yang tertarik dengan kita. Jadi gini contohnya ya, misalnya nih, ada satu orang ini, mungkin memang dia ganteng, dia cantik, dan banyak orang yang suka sama dia gitu. Banyak orang yang tertarik sama dia dan dia tahu. Tapi dia memanfaatkan kesempatan itu, dia udah punya pasangan nih. Tapi dia memanfaatkan itu untuk dia enjoy aja gitu, menerima perhatian itu dari orang-orang yang suka sama dia. Apakah menurut kamu itu micro cheating or no? Ketika dia menikmati perhatian tersebut, kayaknya micro cheating deh. Soalnya very disrespectful loh buat pasangannya dia. Karena kayak when you're in a relationship, perhatian tersebut tuh harusnya udah nggak bother you, udah nggak harus lu reckon gitu loh, nggak harus lu kayak riwehin gitu loh. Oke, orang perhatian sama lu ya udah kayak whatever, jangan lu peduliin gitu loh maksud gua. Tapi kayak ketika perhatian orang lain tuh bikin kalian kayak kayak wow, berarti gue masih punya kesempatan nih, berarti gue masih cakep, gue masih gimana, ngerti gak sih yang kayak seakan-akan gitu loh. Itu kayak micro cheating deh, soalnya kayak why does that make you feel good gitu loh, ngerti gak sih? What about you? Aku suka banget sama statement yang tadi kayak kenapa itu membuat kamu merasa senang atau kayak Iya, berarti kan kalau kayak gitu kamu berarti ada gap yang kosong dalam arti ketika kamu ngerasa nyaman gitu. Nah tapi kan ini mungkin aja ya terjadi kalau misalnya dia menikmati dalam artian dia malah sengaja juga. Contoh, dia udah tahu setiap misalnya dia posting, pacar orang lain pun akan nge-like, tapi dia sengaja posting terus. Dia sengaja men-trigger terus. Nah, itu menurut aku yang udah mulai menjengkelkan. Itu yang menurut aku udah mulai kayak micro cheating. Tapi kalau misalnya contoh, ya emang dia tuh ganteng banget gitu, cantik banget gitu. Ya orang, ya dia post sesuatu yang emang gak sengaja untuk kayak nunjukin kayak ini gue ganteng loh, ini gue cantik, tapi dia yang biasa aja. Menurut aku masih it's fine. Iya, benar. It's all about the intention sebenarnya. Betul. By the way, kalian ikut komen ya, kita penasaran pendapat kalian. Nomor 2, punya teman curhat selain pasangan kalian sendiri. Yang lawan jenis gitu kan maksudnya. Kayaknya bukan micro cheating menurut gua, tapi I think it's very disrespectful terhadap pasangan kalian. Karena buat tipe orang yang kayak
me and my boyfriend agree di mana masalah di hubungan kita itu ya udah kita yang solve aja. Jangan sampai kita biased gara-gara denger opini orang yang bahkan nggak tahu hubungan kita gimana, gitu loh. Ketika kita udah membolehkan atau nggak kayak membuka pintu untuk orang lain beropini tentang hubungan kita, itu dimana things are gonna get a little complicated. Betul. Menurut gua. Tapi not micro cheating per se, cuman very very disrespectful towards hubungannya dan pasangan kalian. Gitu. What do you think? Menurut aku itu udah termasuk micro cheating. Karena kadang for me ada masalah di dalam hubungan, menurut aku itu ada ujian yang supaya gimana kalian tuh bisa bertumbuh sebagai suatu pasangan. Chemistry-nya tuh bakal makin mantep gitu loh kalau kalian ada masalah, Iya, benar, kalian benar, solve, benar. kalian ketemu solusinya. Nah, tapi kalau misalnya kalian punya masalah, terus kalian cerita ke orang lain, kalian dapet chemistry-nya tuh bukan sama pasangan kalian, tapi sama orang lain. Oh iya bener juga. Oh pikiran. Jadi bener. makanya kenapa kadang-kadang mulai dari temen curhat-curhat bisa malah jadi nikung ya, nikung. Oh iya Nah karena kayak gitu, chemistry-nya malah Iya. terciptanya sama orang lain gitu. Nah jadinya menurut aku itu salah satu Benar-benar. ya, makanya aku bisa bilang itu udah micro cheating. Number 3, tetap punya dating app. Main dating apps termasuk micro cheating or no? Cheating, Iya, cheating udah bukan not even micro cheating. cheating. Karena untuk Gue apa? juga mikir gitu. Iya, buat apa? Seakan-akan lu masih kayak available, tapi kayak lu udah enggak kan? So like, what for? Soalnya nggak ada reason lain yang valid untuk seseorang udah punya pasangan ada di sebuah dating app. Bener, dan kalau misalnya pasangan kalian ngomong yang kayak enggak kok, aku cuma buat cari teman di situ, cheating. Bye. Number 4, bilangnya hubungannya belum official padahal udah in a relationship, atau istilah kayak lying about hubungan kamu pada saat itu. Cheating, nggak even micro. Kalau misalnya you're in a relationship, then just say so. Why would you lie about your relationship status? Kalau misalnya bukan buat untuk lu kayak mencari kesempatan yang lain. Mau itu kesempatan di bisnis, mau itu kesempatan di beneran like cheating, actual cheating. Oh, I need to be single biar gua kelihatan lebih gimana. Kayak why? Kalau lu nggak bangga sama lu punya hubungan, nggak usah punya hubungan itu in the Betul. first place gitu loh. Kalau misalnya kan ada tipe orang yang kayak emang kalau orang nggak tanya, dia nggak bilang gitu. Kalau itu Oh iya. Kalau itu beda cerita. Tapi kalau misalnya dia selalu nutupin pasangan dia, nggak pernah posting, terus udah gitu kalau ditanya, iya gue masih single kok, padahal udah pacaran, itu menurut aku aneh sih. Kalau kayak gitu kan berarti kamu membuka diri kamu kepada kesempatan. Menurut aku itu kamu tidak respect juga, pertama sama pasangan kamu, dan kedua itu micro cheating. Ini mirip yang tadi, cuman kayak nggak mau nunjukin pasangannya dengan alasan yang tidak jelas. Highlight alasan tidak jelasnya ya. Kayak nggak mau show kalau misalnya kayak punya pacar. Aku pernah ngalamin ini. Tapi bukan aku yang kayak gitu. Aku kayak pernah nanya kan ke my ex gitu, kayak kenapa sih kayak even gue birthday aja lu nggak pernah post. Selama kayak 2 tahun pacaran kayak cuma pernah 2 sekali. tahun? Kayak cuma pernah sekali gitu. Terus dia ngomong gini, gue bukan tipe orang kayak gitu. Karena menurut gue seberapa lu sayang sama seseorang itu nggak ditunjukkan dengan berapa banyak atau berapa sering lu post sama dia. Oke, I'd say that gitu kayak. Oke. Mungkin value orang ini seperti itu. But now dia udah punya pacar baru. Dan dia selalu posting. Jadi aku kayak oke. Shame on you. Jadi kalau misalnya kamu punya cowok, buat para listener, kalau misalnya kamu punya cowok, terus pasangan kamu ngomong kayak gitu, kayak oh gue bukan tipe orang yang kayak gitu, gue bukan tipe orang yang post, tinggalin. Karena ketika seseorang benar-benar mencintai kamu, bangga banget mempunyai kamu, dia malah akan pengen semua orang tuh tahu. Iya, they're gonna show you off, mau kayak gimana pun caranya, tapi they're gonna show you Soft off. launch, hard launch, Iya, whatever. kayak Benar. kalau dia bangga sama kamu, pasti dia pengen semua orang tahu kayak gila dia punya gua. Nomor 6, selalu was-was sama isi handphonenya. Tapi kayak was-wasnya kenapa gitu loh. Kayak misalnya contoh. lu was-was berarti kayak ada apa-apa. Oh iya bener. Apa jangan-jangan lu ada pinjol atau Iya, maksudnya pasti ada apa-apa gitu loh. Iya, Nggak pasti ada mungkin kayak aneh, it's weird. mau apapun yang diumpetin, mau itu sebenarnya cewek lain atau cuman sekedar sesuatu yang kayak bukan tentang relationship, menurut aku itu perlu dicurigai. Karena Iya, di benar. dalam healthy relationship menurut aku gak ada sesuatu yang perlu dirahasiain. Benar, meskipun kalian bukan tipe couple yang kayak mungkin saling buka HP, tapi kayak setidaknya kayak kalau misalnya kalian lagi di mana, pacar kalian tuh harus bisa sesantai itu nitipin HP ke kalian dan Betul, vice versa juga. Nah, jadi kalau misalnya dia was-was kayak
Sas banget. Aku sih kayaknya bukan tipe cewek yang ngecekin handphone. Iya, me too. Tapi kalau misalnya tiba-tiba gue kayak cuman begini, tiba-tiba dia langsung begini, itu malah bikin gue curiga. Gue gak akan curiga Real, sama lu kalau lu so biasa aja. real. Berarti lu udah ada di alam bawah sadar. Gue harus was-was, gue harus jaga-jaga. Iya, gitu. benar. Apapun yang kayak menurut gue itu membahayakan, gue akan langsung refleks ngelakuin sesuatu gitu. Padahal contoh di meja makan kita cuma pengen ngambil garpu, tapi dia pikirnya kayak kita mau ngeliat gitu. Nomor 7, kontak fisik berlebihan sama lawan jenis yang ya obviously bukan pasangan kalian. Micro cheating sih. Iya, maksudnya ini micro cheating. Iya, micro cheating sih. Karena kayak aneh gitu loh. It's so weird. Kayak misalnya gini ya, kalian lagi sama pacar kalian, terus ada temen cowok kalian gitu ya misalnya. Terus kalian bisa lebih yang kayak, lu jangan gitu lah. Tapi itu ke temen cowok kalian kayak aneh sih, aneh banget gitu, sas banget, bibitnya selingkuh itu. Sebenarnya kalau aku lebih yang ngerasanya aku sendiri tuh tipe yang kalau ada skinship itu aku jadi kayak baperan gitu loh. Oh gitu, oke. Nah jadi aku jadi takut ketika pasangan aku ngelakuin itu, walaupun mungkin intentionnya nggak kayak gitu, aku takutnya orang lain tuh punya sifat kebaperan yang kayak aku. Nah jadi aku jadi gampang curiga. Nah dari curiga itu sebenarnya kadang-kadang micro cheating itu bukan hanya membuat kerusakan dalam hubungannya, bukan jadi dari dia doang, tapi contohnya menurut dia skinship itu sesuatu yang biasa aja gitu, tapi kamu nggak menerima itu. Kayak misalnya contoh aku ngerasa kayak kalau aku diiketin sama orang lain, gue bisa jadi baper, gue bisa jadi demen. Nah aku jadi curigaan, aku jadi jealousan. Nah lama-lama ada gesekan itu yang bisa bikin dari relationship tuh malah ya yang tadinya nggak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Next, nomor 8 ya berarti ya, hapusin message. Micro cheating sih, soalnya kayak ngapain gitu. Ini sama aja kayak yang sama tadi, was-was ya. sama HP rahasia. itu sama aja. Nomor 9, masih mencari teman baru. Seeking friendships with people they find attractive. Tapi kayak underline seekingnya ya. Jadi seakan-akan kalian tuh udah punya pacar, tapi masih yang kayak, kenalin dong. Hah, lu kenapa masih mau dikenalin? Ya nggak apa-apa kan, temenan doang. Kayak something like that. Ngerti gak sih? Kok phrase itu familiar ya? Yeah. Bahasa Inggrisnya tuh lebih ngena lagi. Iya, seeking friendships with people yang menurut mereka cakep. Dan kayak mereka tuh lebih yang kayak, oh ya gue mau cari teman baru. Kalau dibilang micro cheating sih, udah nggak ada Ya, alasan me too, mereka cheating sih, nggak even mikir 2 kali. First of all, kenapa kalian harus mencari teman baru yang apalagi sama lawan jenis yang menurut kalian cakep? Yang kayak intentionally dengan penuh motif, kenalin dong gue ke ini. Hah, lu ngapain mau dikenalin? Kan lu udah punya pacar. Ah, nggak apa-apa dong. Kan cuman buat tambah-tambah teman aja. Kayak, itu sendiri udah sas banget sih menurut gua. Tambah temen apa tambah option? Exactly. Gitu. Nomor 10, bercanda tapi genit. Contoh. Misalnya apa sih, kayak udahlah lu nebeng gua aja, gampang, ntar gua anterin lu pulang. Tapi kayak bercanda. Gua kan emang baik ke semua orang. Iya, gua memang baik sama semua orang. Gimana menurut lo, gua lucu nggak gitu? Genit sendiri aja menurut aku tuh Udah no. Same. Kayak kan ada genit yang dia, by the way genit menurut aku ada 2. Genit yang dia emang bukan ngegodain sih, dia ngelakuin sesuatu supaya orang itu tuh kayak dapat attention. Sama satunya lagi tuh biar dia yang dapat attention. Misalnya yang kayak bercandanya dia yang kayak dia ngejokes ke temennya, misalnya ke temen cowoknya, tapi seakan-akan dia kayak memuji diri dia sendiri gitu loh. Untuk ngerti kan? Paham. Nah menurut aku tuh kalau misalnya dibilang itu cuma buat bercandaan, aneh sih. Menurut aku ketika kamu udah di dalam relationship, ada in a relationship, dan kalau kamu mau cari temen pun ini bukan seperti itu cara untuk bercanda untuk mendapatkan teman ya. Walaupun aku kadang-kadang juga nggak tahu bercandanya orang ya gimana. Cuman kalau for me, in my opinion, kalau aku punya pasangan kayak gitu, micro cheating nggak ya? Enggak, tapi disrespectful banget. Menurut gua kayak emang style bercandanya orang tuh beda-beda. Iya, I can agree with that. Tapi ada batasan ketika lu udah punya pacar untuk tidak menyakiti perasaan pacar kalian, dan kayak kalian harus considerate lebih kayak ke pacar kalian with how you joke around gitu loh. The amount of attention yang kamu kasih ke orang lebih banyak dibandingkan ke pasangan kamu aja, itu menurut aku disrespectful. Yes, very disrespectful. Apalagi kalau misalnya kalian ujung-ujungnya cuma ngomong kayak, apa sih orang gue cuman tanda doang, itu lebih yang kayak malah makin kesel gak sih? Kayak capek bro. Jadi tadi itu udah 10 contoh. Next kita akan ada lagi yang lebih seru. Ada 4 lagi, dan kita juga bakal mencari tahu lebih dalam kenapa sih sebenarnya seseorang tuh melakukan micro cheating, dan apakah micro cheating itu bisa dimaafkan.
Untuk lebih lanjutnya lagi, jangan lupa untuk check out our next episode 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Thank you everyone yang udah dengerin. Kalau kalian punya pendapat, kalian punya contoh lagi untuk kita react, jangan lupa komen di kolom komentar, like, subscribe, dan juga nyalain notification bell. Follow our Instagram and our TikTok at tiba-tiba kupikir. And last but not least, thank you so much for watching everyone. See you next week. Bye-bye. Bye!